Malam semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Iya, kali ini kalian nggak usah kecewa berat, karena memang ini adalah pilih kartu. Kenapa aku buat pilih kartu? Karena ini menyangkut past life atau karma yang terjadi antara kau dan dia hingga saat ini masih ada unfinished business. Ya, unfinished business berawal dari sini. Kalian silahkan pejamkan mata, hirup udara yang banyak ya melalui hidung. 3 kali hembusan, 3 kali tarikan, oke? Pilih 1, 2, 3. Kalian mau pilih yang mana? 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah selesai. Aku akan mulai dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga. Video ini agak panjang. Setelah premiere, kalian bisa langsung masuk ke deskripsi dan di sana ada timestamp. Mau pilih file 1, file 2, file 3. Ingat, ini hanya bisa untuk satu orang, satu kali pilihan dengan orang yang sama, nggak bisa dibolak-balik. Oke? Kita saksikan pembacaan. Kita mulai dari pembacaan kartu pertama. Apa sih sebetulnya karma, sebetulnya past life yang memang ada di antara kau dan dia? Aku akan ambil dulu. Mengenai koneksinya ya. Oke, teman-teman. Saya melihat pada abad lalu ya, pada abad lalu. Ya, ini kenapa ini terjadi sekarang berulang? Saya melihat ada sesuatu yang memang terjadi di antara kalian. Energinya itu kayak banyak kekhawatiran, dan di sini kalian pada masa itu walaupun saling mencintai tetapi sedih karena berpisah. Ya. Jadi kenapa jiwa kalian itu masih tarik-menarik sekarang ini? Untuk kamu yang memilih kartu biru, aku akan coba untuk bukakan kembali karma kamu dan dia ya. Ini adalah energi kamu, yang bawah ini adalah energi dia. Apakah bisa vice versa? Bisa aja dibolak-balik. Kalian harus simak ya. Bottom of deck-nya adalah kartu Knight of Coins, di mana kartu Knight of Coins di sini itu menunjukkan adanya sebuah limitasi antara kau dan dia. Jadi kali ini kejawab, kenapa kalian sampai dengan saat ini itu masih kayak ada unfinished business. Kartu pertama, kamu ini adalah orang yang tadinya itu mungkin memiliki segalanya. Ya, memiliki segalanya. Kamu tuh kayak modelnya orangnya introvert, kamu suka dengan hal-hal yang menyenangkan apa yang bisa kau raih. Jauh di sana ada orang, energi dia yang memang cinta sama kamu. Jadi aku bisa melihat orang ini memang mencintai kamu duluan. Kamu sih kayak ngerasa cinta itu apa ya, kamu tuh begitu lugu, kamu itu begitu pure ya, kamu nggak tahu cinta itu gimana sebenarnya, tetapi ada orang yang di sana yang jauh dulunya ini kagum sama kamu. Ini energi dia di bawah. Long short story, kita punya kartu 5 of Coins dan ada kartu 7 of Swords. Orang ini itu punya segala cara ya untuk bisa kayak mendapatkan kamu. Pada akhirnya di sini saya melihat ketika dia memasuki hidup kamu ya, mendapatkan kamu dengan ambisinya untuk bisa memiliki kamu. Kamu di sini kayak ada perasaan yang terbelenggu secara batin. Kamu ngerasa kayak
apa ya, harapan itu cuma ada di orang ini. Dikala kamu lagi banyak sedih, banyak apa, kamu tuh langsung terpacunya sama orang ini. Karena kenapa? Dia tuh seakan-akan kayak bilang dia itu adalah orang yang bisa mengerti kamu, orang yang paling ngerti kamu. Aku ngelihatnya hidup kamu tuh kayak makin yang tadinya happy malah jadi sedih ya energinya. Nah, teman-teman, orang ini bilang bahwa kita ini adalah takdir. Jadi gak heran kalau sampai dengan saat ini ketika kamu yang memilih kartu ini, energinya orang tersebut itu masih menempel ya sampai dengan sekarang. Orang ini seakan-akan datang dan pergi dalam kehidupan kamu, berlaku sampai dengan sekarang. Kamu tuh sebetulnya ya punya perasaan yang kayak sendiri gitu loh. Mungkin dia bisa memiliki kamu, tapi kamu rasanya kayak ini nggak seharusnya terjadi. Ini ada pemberontakan dari jiwa kamu sebetulnya. Kok begini ya aku diperlakukannya? Dia tuh cuma pengen kamu ada, tapi aku nggak tahu apakah dia bisa merawat kamu dengan baik atau nggak kala itu. Tetapi di sini aku lihat ada kesedihan. Apa yang tadinya kamu senang lama-lama jadi kayak putus asa, terus kamu hanya bisa berharap. Page of Swords dan ada kartu The Lovers. Long short story ceritanya ya, kamu jadi terparadigma sama orang ini. Kamu cuman bilang kayak, iya, hanya dia yang bisa mencintai aku. Pada akhirnya apa? Setelah dia mendapatkan kamu di kala itu, orang ini dengan seenaknya pergi. Ya, jadi aku bisa bilang di sini teman-teman bahwa kamu terkoneksi dengan orang ini, bahkan mungkin energinya sampai dengan sekarang. Kamu lebih banyak merasakan cinta karena kenapa? Dia memperjuangkan kamu walaupun dengan cara apapun, tapi setelah didapatkan kala itu, aku melihat ada energi dia yang angin-anginan pada akhirnya. Ketika kamu sudah memberikan cinta sama dia, ketika kamu bilang sama Tuhan apakah ini yang terbaik gitu, ketika kamu memutuskan kamu cocok sama dia, dianya di sini yang gak serius. Inilah yang membuat kondisi kalian ya itu masih ada unfinished business. Dia ada utang sama kamu untuk memberikan di kondisi saat ini, di tahun 2000-an ini, 2020-an ini, sekarang ini, dia harus membalas cinta kamu. Ya, dia punya utang, dia punya karma sama kamu. Karena kamu di sini jujur aja ya, kamu udah jatuh ke pelukan dia, kamu udah sayang sama dia. Tetapi di sini yang saya lihat ada kartu Page of Swords. Page of Swords di sini menunjukkan bahwa dia angin-anginan. Dia nggak fokus sama kamu. Berarti dalam kehidupan sekarang yang aku bisa bilang adalah seseorang ini kalau dia masih kayak terus-menerus mengejar kamu, otomatis ya itu adalah salah satu karma. Mungkin sekarang keadaannya kamu sudah berubah, kamu udah gak begitu concern sama orang ini, tapi masih ada kayak sakit gitu. Ya ini energinya teman-teman. Aku akan coba untuk bacakan lagi ya. Kalau ada suara anakku, aku minta maaf karena ya dia biasa begitu kalau baru bangun. Nah,
Bagaimana dengan keadaan sekarang? Saya ngelihatnya di sini ada komitmen, soulmates, running memories dari energi kamu. Dia di sini ada curse, time, second chance, dan cloudy judgment. Energi yang sekarang di sini kamu menginginkan adalah kepada dia. Kamu tuh mencintai, kamu tuh pengen berkomitmen, ya pengen dia berkomitmen sama kamu. Kamu sangat mencintai dia. Bahkan sekarang ini ya mungkin kamu harus mengakui bahwa memang kamu sayang sama orang ini. Tetapi kamu menyadari bahwa orang ini itu cuman ngeghosting atau kebanyakan kayak on off ya hubungannya sama kamu. Jadi seakan-akan dia itu kayak hanya menjadi imajinasi, entah kapan dia datang dan lain-lain. Dan kamu di sini dalam kondisi sekarang itu nganggep kayak oh ya udah orang ini mungkin hanya menjadi bagian memori aku aja. Gitu. Kalau dia di sini, jujur aja teman-teman, ini yang terbalik. Ini yang terjadi sekarang. Aku bilang apa? Karena ini ada pembayaran karma, ya. Di sini ada kartu curse, time, second chance, dan cloudy judgment. Sudah pasti kalau dari pembacaan ini, aku bisa bilang dia ingin ada rekonsiliasi dengan kamu. Inilah yang terjadi. Karena di masa lalu, past life, kamu sama dia tidak memperlakukan dengan baik ya untuk kamu. Nah, second chance di sini itu kapan sih? Dia tuh menunggu waktu sekarang. Dia menunggu momen. Karena kenapa teman-teman? Kondisi dia itu lagi unbalance. Saat ini kenapa dia di sini mengharap-harapkan kamu juga, tapi memang lagi menunggu waktu. Dikarenakan ada karma masa lalu yang aku bilang dia memperlakukan kamu tidak baik. Dia apa ya, memiliki jiwa yang mungkin aku bilang agak jahat ya, agak jahatnya itu setelah dia dapat dia tidak merawat kamu dulu, dan inilah koneksinya sekarang. Ini jadi kutukan buat dia. Ya bisa aja nanti dia mencoba untuk manifestasi kamu. Yang pasti sih gini, jiwanya sekarang itu mengejar kamu untuk sebuah kesempatan lagi. Mungkin dia akan datang dengan versi yang paling terbaik mungkin ya. Dan yang aku bisa bilang di sini teman-teman, ya kamu harus memutuskan mana yang terbaik buat kamu, karena kalian di sini memiliki energi yang aku bisa bilang ada kaitannya dengan past life. Karena aku bilang energinya ini adalah energi karma. Ini aku coba untuk bukakan ya. Oke. Ini hanya prediksi, tetapi aku bisa bilang ada kartu relationship antara kamu sama dia. Entah pada nantinya kamu bisa bersatu dengan orang ini, entah kamu sama dia nanti akan memiliki ikatan yang dekat. Dalam arti ya mungkin tidak bersatu, tetapi kamu sama dia itu kayak teman hidup lah, teman untuk saling sharing, saling caring. Kamu tahu kamu tuh disayang sama siapa, dia juga sebaliknya. Di sini aku bisa bilang orang ini akan menjadi seseorang yang sangat penting juga di hidup kamu. Karena kenapa? Karena sifatnya ini, relationship-nya ini kalian tuh sama-sama saling tertarik ya, sama-sama ada tarikan energi, sama-sama saling menyembuhkan, dan juga kalian tuh bisa balancing emosi satu sama lain. Jadi fungsinya dia sekarang dalam hidup kamu adalah saling menyeimbangkan. Kalau kamu sudah tahu siapa orangnya di sini,
ya cobalah ya, kalau misalnya dia juga ada niatan baik untuk menjadi kawan, nggak mau berantem sama kamu, ya udah terima aja, selepas dari apapun yang sudah terjadi. Kayak gitu. Tapi kalau dia toksik, mendingan ya kalian putuskan. Ya, sekian nih teman-teman untuk pembacaan yang memilih file 1. Saya akan lanjut ke file 2. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next see you. I love you. Bye-bye. Hai, buat kamu yang memilih file 2, ini adalah bacaan untuk kamu. Ingat, tidak bisa dibolak-balik ya. Maksudnya, kalau kamu udah memilih ini, jangan pilih yang lain. Kecuali orangnya beda. Ya, tapi ya janganlah, mendingan satu aja. Gitu, karena kalau nggak akan efektif, teman-teman. Kalian santai, kita akan lihat apa yang menjadi past life kamu dan efeknya ke sekarang. Oke? Kalau misalnya ada suara anakku, aku minta maaf ya. Di sini ada dagger, turkey. Oke, teman-teman. Wah, ini untuk kamu yang memilih file 2. Saya melihat ada energi di sini dagger, ya. Ada ketakutan. Kamu semacam energinya sama orang ini. Ini aku coba pakai headset ya supaya tidak terpengaruh sama suara anakku, teman-teman. Kalau misalnya memang agak ada hembusan atau apa, aku minta maaf. Karena aku buatnya juga ya di kamar, oke? Tadi kita sampai mana ya? Ada kartu kangaroo. Nah, kangaroo di sini itu menunjukkan bahwa kamu itu kayak ada energi yang kayak diteror dan kamu tuh pengen pergi dari orang ini. Jadi pada zaman dulu, pada past life, saya nggak tahu di abad berapa, ada perasaan terancam. Ya, kamu tuh kayak disakiti, mungkin dimanfaatkan, tetapi kamu tuh pengen kabur. Nah, itu energinya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Aku akan membuat di sini 4 kartu di atas adalah energi dari kamu. Kemudian energi yang di bawah adalah energi dia. Apakah bisa vice versa? Mungkin bisa. Tapi aku tidak menyarankan vice versa, teman-teman. Oke? Kita punya kartu The World. Nah, ini udah pasti ya, pengen pergi, pengen membebaskan diri, pengen kabur. Saya ngelihatnya di sini begini. Ada kartu Page of Swords. Memang ada penolakan dari kamu. Saya ngelihatnya kamu tuh mencoba untuk mengkomunikasikan awalnya dengan baik-baik. Dia ini memang suka sama kamu karena dulu dia adalah orang yang mungkin ibaratnya kayak saudagar, ya. Saudagar kaya, orang kaya lah, orang yang berpunya stabil secara keuangan, dan memang dia punya kuasa. Di sini ada sisi pemberontakan dari kamu. Kenapa? Karena saya berpikirnya orang ini kan memang ada ambisi karena dia punya duit, karena dia merasa kayak bisa membeli semuanya. Kamu itu sudah berusaha kayak menolak Page of Swords. Aku bilang aku nggak mau gitu ya, karena harga diriku dan aku nggak bisa dimiliki dengan itu. Seven of Pentacles, orang ini memang suka sama kamu. Dalam arti sukanya itu kayak modelannya bagaimanapun caranya, sama mungkin dengan pembacaan pertama, kamu tuh harus kumiliki. Dia sudah kayak mengimajinasikan dengan kamu. Cuman energinya ini lebih soft gitu loh. Kamu tuh nganggep dia ini jahat sama kamu, tapi sebetulnya dia ada cinta sama kamu gitu. Kamu merasa energinya jahat. Jadi soul kamu, jiwa kamu sekarang ini menganggap bahwa memang aku tuh harus kabur, aku tuh harus pergi gitu loh. Ya, jiwanya seperti itu. Kamu mencoba untuk meninggalkan orang ini, jauh, pergi aja pokoknya. Sementara orang ini
memang saya ngelihatnya dia kayak menunggu kamu ya. Ketika kamu pergi, kamu tuh udah ditawarin yang terbaik sama dia. Jadi kisahnya ini kayak kebalikan dari yang pertama, teman-teman. Gitu. Nah, energinya di sini, dia itu mencintai kamu, dia menunggu kamu, dia rela segalanya. Jadi, di sini yang saya lihat ketika kamu pergi, justru kamu kebingungan. Pada akhirnya, kamu memilih jalan yang salah. Awalnya juga aku kira dari awal itu kamu tuh kayak ketakutan dan kabur dari seseorang yang jahat. Ternyata ketika saya buka kartunya di sini, memang kamu jiwanya yang rebel. Kamu yang gak mau sama orang ini. Padahal dia sudah menawarkan sama kamu. Sehingga kenapa? Ini jujur-jujur aja ya, secara jiwa pada saat itu, pada saat past life, saya nggak tahu di abad berapa, ini dia kayak masih stick menunggu kamu. Dan apa ya, kayak penasaran mau cari kamu. Dan di sini, kalau kamu di sini punya masalah mengenai kamu tidak mendapatkan pasangan yang baik, kamu di sini mungkin berganti-ganti pasangan, banyak orang yang memanfaatkan kamu, justru karmanya ini memang datang karena kamu sendiri. Gitu, teman-teman. Ya, yang saya lihat. Kamu dengan orang ini mungkin ya memang ada sebuah koneksi yang spesial gitu loh. Cuman ya mungkin ya sekarang ini banyak sekali kayak kejadian yang ngebuat hubungan kamu sama dia itu jadi kayak complicated. Kita lihat kondisi sekarang ya. Nah, ini ada kartu intimacy dari kamu, apologize. Nah, ini kayak ada rasa nggak enak sama kamu. Nah, ini karmanya dari kamu, teman-teman. Ini kelihatan banget ya. Tuh. Tuh, past life tuh, ngeri kan? Oke. Yang aku bisa lihat di sini, energi kamu yang mengiba kepada orang ini. Karena kenapa? Ya pada zaman dulu secara jiwa, secara old soul kamu ada salah sama orang ini. Kamu mungkin gak suka, ya itu wajar, jiwa anak-anak karena kamu mungkin tidak dewasa. Sementara di sini yang saya lihat ya, kalau dari umur dulu, dia lebih tua jauh daripada kamu. Ya mungkin kamu muda, dianya tua. Ya makanya kamu gak mau. Nah sekarang ini, saya melihatnya ada jarak ya. Ketika kamu pengen dekat sama orang ini, kondisinya dia berjarak sama kamu. Dan yang saya lihat lagi di sini, mungkin kamu kayak ada rasa kayak ada rasa bersalah gitu loh. Kayak ada rasa aku pengen memperbaiki, aku pengen komunikasiku sama orang ini jadi lebih oke lagi, kayak gitu ya. Itu ada kayak energi yang kayak gitu, teman-teman. Di sini kamu yang terus berpikir bahwa ini orang bener nggak sih gitu loh. Di kala kamu tuh sudah ada kayak pikiran positif, selalu ada pikiran-pikiran negatif ke orang ini. Aku nggak tahu kenapa, tetapi itu kayak mungkin bentuk dari rasa penyesalan atau rasa bersalah. Dan di sini sih sebetulnya ya, energinya kamu sekarang itu mungkin kayak lagi kosong aja, lagi kayak aduh hubunganku sama dia nggak jelas. Nah di sini ada pelajaran karma. Nah dia di sini lebih kuat di energi sekarang, di energi tahun 2000-an sekarang ini, 2020-an sekian ini. Dia sama kamu gimana? Jadinya ujung-ujungnya dia ke kamu di sini kayak masih kayak tahap mungkin aku bisa sama kamu. Dan ini tuh menjadi kayak gimana ya? Kamu jalannya mungkin sudah mencoba berbagai macam cara, tetapi orang ini yang masih kayak nanti ya. Ibaratnya dia tuh pengen kayak kasih kamu itu, kasih lihat kamu bahwa ini loh ada sebuah pelajaran yang kamu petik bahwa perasaan orang itu nggak bisa dimain-mainin begitu. Jadi memang jujur ya, energi kalian di sini tuh kuat banget. Kuatnya tuh dalam arti
kayak energi yang aku bisa bilang pakai insting. Nah, kalau misalnya udah pakai insting kayak gini, teman-teman, maka dia juga kayak akan mengikuti kata hatinya. Kan soul atau old soul kalian itu beda jalan ceritanya. Kalau kamu di sini yang cuekin dia tadinya dia ngeharapin kamu, sekarang tiba-tiba ya kalian kayak memang ada jarak aja gitu loh. Entah Tuhan itu yang memberikan jarak untuk kamu tuh belajar dulu untuk menghargai perasaan orang. Kayak gitu. Karena dia merasa kayak ini tuh kayak sama-sama aja gitu loh. Mungkin dalam kondisi sekarang kamu lebih banyak egoisnya daripada orang ini. Mungkin ya, kamu lebih banyak egoisnya, kamu mungkin lebih banyak negative thinkingnya, sampai dia kayaknya ya ada rasa kayak, oke, aku mundur dulu deh, aku menjauh dulu buat ketenangan kita berdua, buat kebaikan kita. Gitu. Tapi apakah di sini dia kayak akan mengabaikan kamu, apakah jadi atau enggak, dia juga nggak tahu. Karena di sini jujur aja dia merasa kayak banyak sekali resiko yang harus dihadapi jika memang bersama dengan kamu. Mungkin dengan sifat-sifat negatif thinking kamu itu, dimana itu adalah sebetulnya refleksi dari rasa bersalah kamu sendiri, karena mungkin memperlakukan orang ini di masa lalu tidak baik gitu loh. Maksudnya kamu rebel gitu loh, kamu keras kepala ya. Dan di sini jujurnya saat ini dia energinya masih kayak jalan-jalan aja, masih belum yakin 100% bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Nah, ada rasa kayak nggak percaya diri juga dari orang ini loh. Dia merasa kayak mungkin karena memang ada berjarak, ya, berjarak. Mungkin juga di sini ada energi yang kayak dia pengen starting memperbaiki hidup. Kita nggak pernah tahu kan kondisi di tahun 2020-an ini kondisi dia tuh lagi baik atau enggak gitu loh. Ini juga ada jarak di antara kalian. Mungkin ini adalah koneksi jarak jauh kamu. Makanya ini kayak serba mungkin dan tak mungkin. Gitu. Paham ya di sini ya? Bagaimana akhirnya? Kalian fokus sama suaraku aja ya. Kalau ada background anakku udah abaikan aja. Di sini ada kartu what do you desire. Jadi gini teman-teman. Ini kan kamu kayak ngerasa kayak empty. Kamu nggak tahu harus gimana gitu loh. Nah, yang saya bisa cekkan di sini adalah apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Apa sih sebenarnya yang memang kamu sendiri itu mau fokus tujuan kamu ke dia itu ada atau enggak? Gitu. Sebenarnya apa yang Tuhan mau kasih tahu? Selama koneksi kalian baik-baik saja, kamu masih punya opportunity kok untuk mendapatkan orang ini. Gitu ya. Dan di sini ya tunjukkan kekuatan kamu buat apa? Ya buat untuk mendapatkan cinta orang ini selagi bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya ya kita kan juga berbicara bukan hidup di past life. Kalau saat ini kalian sudah punya orang lain ya sudah, sebaiknya ini dilupakan dan kalian bilang sama dirimu, Tuhan, aku nggak mau jadi orang egois lagi, aku akan setia sama pasanganku. Dan untuk energi orang ini siapapun itu, jika kalian sudah punya pasangan, diikhlaskan dan dipergikan saja. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Untuk yang memilih file 2, sehat selalu untuk kalian dan aku harap kalian bisa membuat satu keputusan yang benar. Satu keputusan yang benar-benar baik untuk hidup kalian, untuk cinta kalian. Kenapa? Karena ya menurut aku cinta itu kan adalah penyemangat ya. Kalau seandainya kalian juga nggak tahu harus ngapain, kalau kalian yakin dan kalian memang masih sama-sama single, kejar aja orang ini. Yakinkan dia bahwa kamu tuh memang pantas buat dia. Ya, kalau kalian punya salah, kalian punya apa sama orang ini, minta maaf aja. Gitu. Ya mungkin ini adalah jodoh kalian, kita nggak pernah tahu. Tuhan masih kasih kesempatan loh ya, dipergunakan sebaik-baiknya. Tapi ingat, harus statusnya sama-sama single. Kalau salah satunya sudah punya pasangan, jangan dikejar lagi,
sudah maafin aja, oke, aku lepaskan, aku ikhlaskan, aku juga jalan dengan jalanku. Tapi selagi masih bisa, walaupun sudah berpasangan dan kalian di sini masih bisa bicara, masih ngobrolnya enak, masih sebagai kakak adik, dipersilakan juga, oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Suasana udah nggak kondusif teman-teman. See you and I see you, I love you, bye bye. Nah, untuk kalian yang memilih file 3, oke, file 3 ini adalah pembacaan untuk kalian. Apa yang menjadi karma? Ya, apa yang menjadi karma di masa lalu antara kau dan dia dan efeknya hingga kini. Satu, dua, tiga. Ya, ini udah kondusif. Tadi yang file 2 anakku lagi bangun, sekarang dia sudah keluar. Oke, teman-teman, saya melihat di sini ada kartu horse, Chairfield dan Bread ya. Saya ngelihatnya di sini ada satu, ini justru malah bagus loh energinya ya. Jadi seseorang ini di masa lalu adalah orang yang datang pada kamu dan aku ngelihat kalian adalah pasangan yang happy ending aja. Jadi dia datang kepada kamu dikala kamu memang lagi menanti seseorang. Ini adalah bacaan buat kamu yang memilih file 3. Ini file paling aman daripada 1 dan 2. Kita akan lihat di sini. Energinya bagus kok. Aku akan buka 4 kartu. Ini energi kamu yang di atas dan dia energinya di bawah. Apakah bisa terbolak-balik? Mungkin saja, tapi aku tidak menyarankan ya. Karena kan yang bacain kartu aku. Ini kita lihat di past life-nya dulu, oke? Ya, kita nggak tahu yang sekarang kondisinya ya. Kamu baik-baik aja sama dia atau tidak. Penuh dengan magician. Ya, magician itu ibaratnya ya memang ada energi yang agak sedikit-sedikit mungkin kayak ya manipulatif atau apapun. Tetapi sebetulnya apa ya, di sisi lain ada arti yang bagus adalah saling membuat terkesima ya teman-teman. Nah di sini saya melihat pada zaman dulu, pada past life-nya adalah kamu itu adalah orang yang mungkin saya bilangnya orang yang tidak gampang untuk jatuh cinta. Mungkin itu berlaku juga sama dengan sekarang ya. Kamu adalah orang yang tidak gampang jatuh cinta, namun ada seseorang di sini yang memiliki energi mungkin dia umurnya bisa lebih tua daripada kamu. Dia adalah energi yang lembut, dia datang duluan ke kamu. Ini kondisinya ya, dikala kamu lagi bimbang akan cinta. Mungkin kamu lagi baru putus, mungkin kamu juga lagi ada masalah dengan pasangan kamu, mungkin dia datang ya, datang memberikan kayak kepastian. Kamu sempat ragu sih sama orang ini yang aku lihat ya. Kamu sempat ragu sama orang ini, kamu energinya tuh kayak slow aja, tidak terlalu banyak agresi. Tetapi orang ini tuh yang kayak mungkin datang duluan ke hidup kamu. Dia kayak straight to the forward, menyatakan maksud dan tujuannya di sini. Dan yang aku lihat, kamu tuh sebetulnya nggak yakin. Kamu tuh sebetulnya kayak, aduh, aku tuh lebih apa ya, lagi nggak pas nih waktunya. Tetapi orang ini tuh terus saja mendesak kamu untuk menerima dia. Nah, teman-teman, yang saya lihat di sini ada kartu Wheel of Fortune. Saya nggak tahu ya, tetapi energinya di sini kamu tuh kayak energinya kayak acuh sama orang ini dan dia merasa kamu tuh memang sudah menjadi bagian takdir. Jadi, aku bisa melihat dimanapun kamu pergi, orang ini itu adalah merasa kamu itu adalah memang bagian dari hidupnya dia. Aku melihat entah kamu tuh iseng atau gimana, sebetulnya kamu menunggu orang ini sih. Tetapi mungkin kala itu kamu
ya memutuskan untuk kayak nyuekin, atau kamu di sini lagi fokus dengan hidup kamu sendiri, sehingga di sini dia itu hanya bisa energi kayak berputar-putar, dan dia sangat meyakini kayak menunggu kamu ya untuk membuka hati. Itu yang aku bisa lihat. Dan di sini ada kartu Ace of Cups, teman-teman. Mungkin dalam pikirannya dia itu mencintai kamu sampai kapanpun. Aku ngelihat orang ini mencintai kamu tuh sampai luber-luber, sampai kapanpun. Tetapi ya karena mungkin di sini dia merasa kamu tuh juga lagi fokus mungkin sama kehidupan kamu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu di sini kayak ada pesan yang tidak tersampaikan. Sebetulnya kamu menunggu orang ini, tapi orang ini kayak nggak dapat pesan kamu, jadi kayak nggak datang gitu loh. Jadi kayak ada miss di sini aja. Nah, ini yang menjadi karma. Nah, karmanya datang dari dia. Makanya, ketika dia suka sama kamu, dia akan mencoba ngejar kamu terus. Sampai dengan saat ini, kamu merasakan kayak, aku udah gak mau nih sama orang ini. Capek banget sama orang ini gitu loh. Tetapi yang aku bisa lihat di sini adalah orang ini sebenarnya itu kayak masih menunggu saat yang terbaik lah. Aku bisa bilang gitu. Jadi jiwanya dia, secara old soul-nya dia, itu dia kayak ngejar kamu aja. Karena memang dia tertarik sama kamu. Aku nggak tahu dia tuh punya pikiran apa, tapi dia kayak semacam ngomong gini, apapun yang terjadi, nanti kamu tuh pasti jadi jadinya sama aku, karena aku cinta kamu. Aku datang duluan ke hidup kamu, dan aku ingin memberikan sesuatu. Aku cinta sama kamu. Itu yang dia bilang. Jadinya sampai dengan mungkin tutup usia atau apapun, jiwanya itu terus mencari kamu. Karena dia sudah kayak keblinger ya. Ada kartu The Magician di sini. Ibaratnya keblinger sama kamu itu kayak memang sudah terkesima. Ibaratnya kayak orang ngelihat magician gitu, ada kekaguman yang besar sama kamu. Orang base-nya kagum dan memang sayang sama kamu. Saya nggak tahu energinya sekarang ini, kita akan lihat sama-sama ya. Kita masuk ke kehidupan sekarang. Tuh, déjà vu. Kamu tuh kayak udah ngerasa kenal sama orang ini, tapi kapan dan di mana gitu. Kamu ngerasa kayak, kok aku sama dia kayak udah kenal lama ya. Tuh, keblinger orang ini sama kamu. Oh, teman-teman. Wow, sekarang dia jadi spying kamu. Jujur ya, sekarang ini mungkin kamu dalam keadaan kondisi yang tak menentu. Aku bisa bilang tak menentunya, mungkin kamu juga nggak tahu nih meng-create masa depan kamu tuh seperti apa. Dalam cinta mungkin juga kayaknya kamu ngerasa kayak bimbang dan gamang gitu. Tapi kamu udah kenal sama orang ini, saya ngelihatnya ya. Karena di sini kayak kamu ngerasa ini kok kayak berulang-ulang aja. Energi orang ini tuh kayak datang-datang dan berulang-ulang begitu. Kenapa? Karena dia memiliki sifat sangat suka sama kamu dan sangat terobsesi sama kamu. Kamu tuh kayak candu buat orang ini. Kan pada dasarnya dia datang ke kamu kan dari dulu. Tetapi gini, aku ngerasa kayak kamu tuh sekarang kayak berpikir kamu yang sekarang ini itu kayak nggak cukup. Maksudnya gini, kondisi kamu sekarang yang membuat kayak hubungan kamu sama orang ini tuh mungkin kayak kamu ngerasa aku belum bisa memberikan yang terbaik karena aku juga masih punya fokus. Aku mesti self fokus sama diriku sendiri. Tetapi orang ini ya jujur aja teman-teman, entah kamu masih terkoneksi sama nggak atau nggak sama orang ini. Orang ini tuh masih punya memori yang indah-indah sama kamu. Aku bisa bilang kamu udah kenal sama orang ini. Mungkin sudah terjadi sesuatu yang dalam antara kamu sama dia.
Tetapi kamu tuh kayak bisa kayak santai, dianya di sini yang masih terus-menerus kayak spying on you. Kenapa? Karena ada memori yang indah yang dia tanamkan dalam pikirannya dan batinnya. Ditambah lagi dia sangat terobsesi sama kamu, entah itu dari masa lalu ya. Dia tuh kayak ngelihat kamu tuh kayak langsung suka gitu. Kamu merasa orang ini tuh kayak pasif aja. Jadi kamu juga nggak mau terlalu yang jauh ya, kalau dia respon ya kamu respon, kayak gitu loh. Tapi jauh di dalam itu teman-teman yang tidak kau ketahui bahwa orang itu masih terus akan mencari kabar kamu. Karena kenapa? Dia ada obsesi dalam pikirannya sama kamu. Kamu mau jadi sama siapa, dia tuh kayak rasanya nggak peduli pastinya. Dia cuma taunya ada kamu, ada kamu, ada kamu. Yang lain itu nggak penting. Yang lain itu kayak tidak berhak untuk mendapatkan kamu. Aku sih kayak ngelihat kamu itu sudah mulai kayak sadar gitu loh dengan keadaan kamu. Orang ini mungkin punya ambisi yang besar sama kamu dan mungkin kamu juga kayak nggak bisa ngehandle itu. Sementara kamu tuh harus fokus sama dirimu sendiri alih-alih kayak memperhatikan orang ini gitu loh. Kamu sangat yakin kok dia tuh masih ada sampai sekarang dan masih kayak mikirin kamu. Kamu udah memang percaya diri dan ini memang yang terjadi. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak kok tiba-tiba aku tuh nggak terlalu ngeh ke dia, tiba-tiba kayak dia serasa kayak CCTV-in aku, ya itu betul. Aku akan jawab sekarang itu betul. Karena kita nggak bisa menampung teman-teman. Kalau misalnya dia jiwanya itu memang sudah memang cinta sama kamu sampai luber seperti ini, maka yang aku bisa bilang dia melihat kamu tuh kayak obat. Kalau nggak tahu kabar kamu, dia tuh kayak ada efek lemes. Kalau kamu nggak balas chatnya, mungkin dianya kayak berpikir kamu gimana. Sebenarnya dia tuh ada sisi obsesi yang ditahan sekali. Kalau kamu ngerasa dia kayak tarik ulurin kamu coba aja pergi jauh. Nanti juga nyariin. Dia tuh kayak lagi nahan gini loh. Ibaratnya, aku nggak mau kelihatan bucin banget sama kamu. Jadi kalau seandainya kamu di sini mau go away, ya udah aku akan tahan gitu loh. Aku pengen kamu tuh yang dateng ke aku. Ini. Tapi apakah kamu tuh orangnya kayak mudah dilupakan sama orang ini? Bahkan kalau misalnya kalian sudah putus, misalnya kalian pernah ada hubungan, kalian putus, orang ini tidak gampang melupakan kamu karena ada memori yang sangat dalam yang tidak bisa dilupakan. Ini coba ya, aku akan lihat dulu kata semesta seperti apa sebagai penutup dari pembacaan kita. Trustworthy guidance, percayalah ya dengan apa yang sudah menjadi jalannya aja. Kamu tuh sebetulnya kayak sudah tahu nih, kamu tuh sudah mendapatkan jawaban dari sikap-sikap dia belakangan ini ke kamu sebetulnya. Kamu udah tahu sebetulnya dia tuh kayak memang bucin banget sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Dia akan mengupayakan kamu. Nah, di sini yang aku bisa lihat, aku bisa melihat dia apa ya? Dia akan coba untuk menarik hati kamu sampai kapanpun. Aku tidak bisa bilang limitnya dia sampai bosan sampai apa, tapi sampai obsesinya itu selesai gitu loh. Dan kalau dirasa memang dia masih suka hubungin kamu, masih nanya-nanya kabar kamu atau ngelihat status kamu di sosial media, kalau misalnya memang sudah blok, mungkin kalian punya chat-chatan gitu ya. Ya, mungkin dia masih kayak buka-buka chat lama kalian. Cuman lagi kayak menunggu kapan datang. Ya, kamu nggak usah marah kalau seandainya dia membawa dirimu tuh dalam fantasinya dia. Di sisi gelap batinnya dia ya. Kadang-kadang kalau kita berfantasi kan kita nggak mau cerita sama orang lain kalau kita nggak nyablak banget. Jadi aku bisa bilang di sini,
Kamu kalau misalnya udah nggak terkoneksi sama orang ini, udah kamu fokus aja sama diri kamu. Biarkan dia yang mencintai kamu ya. Sampai ya ada waktunya mungkin. Orang kan kalau misalnya obsesi pasti akan kayak ngerasa sakit hati sendiri, sedih sendiri, kayak orang ngefans sama seseorang gitu loh. Kalau kamu semakin bahagia, mungkin kamu juga menunjukkan kemesraan dengan pasangan kamu. Misal kalau kamu udah punya pasangan, orang ini pasti akan kelimpungan sama kamu. Pasti sedih banget gitu ya. Jadi gini sih, kita tuh nggak bisa kayak menyembuhkan orang yang punya obsesi sama kita. Kita nggak bisa menyembuhkan orang yang memang suka banget sama kita. Itu hak mereka. Selama tidak mengancam, selama tidak apa namanya ya, tidak mengganggu, ya sudah. Anggap aja kamu punya fans. Jadi artis gitu loh, ya. Kamu punya fans. Dan dia cuma caper aja sama kamu. Masalah kalian nanti bisa jadi atau enggak, apakah hubungan ini sehat, ya ketika kalau memang kalian dipertemukan, aku bisa bilang sih orang ini pasti akan cinta kamu. Cuman kalau orang yang sudah terobsesi sama kamu, kamu pasti harus siap-siap nanti kayak dikurung. Kamu nggak boleh ngobrol sama temen kamu ya, mungkin ketemu sama lawan jenis atau gimana, paling cuma temen gitu loh. Ya ada sisi-sisi ngerinya kalau orang obsesi itu. Dia selalu akan overprotective sama kamu. Itulah jawabannya teman-teman. Masalah cocok atau tidak, itu kembali lagi kepada intuisi kamu. Karena ini kan pilihan kartu ya. Tapi aku harap apapun yang kamu pilih di sini, itu jadikan pelajaran. Ya cocok nggak cocok, karena ini kan general reading. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka. Semoga ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu luang aku akan membacakan yang kayak gini lagi. Assalamualaikum, see you, I love you. Bye-bye.